Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1 Dita Agustina dengan NIM 206200078. Yang kedua Elisa Amanatun Hasanah dengan NIM 206180128. Yang ketiga Hanimaliha 206200098 dan Imro'atul Muti'ah dengan NIM 206200105. Kami di sini akan mempresentasikan sedikit tentang materi kelompok dan tim dalam organisasi. Kelompok adalah kumpulan individu yang bekerja sama dan saling berinteraksi satu sama lain, saling berkomunikasi dengan baik dengan mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, sehingga tercipta sebuah ikatan psikologis yang erat antara anggota dan kelompok. Di dalam kelompok ada yang disebut dengan klasifikasi kelompok, yang terdiri dari 1. Kelompok formal, yang kedua kelompok informal, dan yang ketiga kelompok komando. Yang kelompok formal ini adalah kelompok kerja dibentukan yang didefinisikan oleh struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Yang kedua kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang tidak terstruktur formal dan tidak ditentukan oleh organisasi dan terjadi karena respon terhadap kebutuhan akan hubungan sosial. Yang ketiga adalah kelompok komando. Kelompok komando adalah kelompok yang terdiri dari individu yang melapor langsung kepada manajer tertentu, atau dengan kata lain, kelompok komando adalah manajer dan semua itu bawahnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin B, yaitu tahapan perkembangan kelompok. Pada dasarnya, suatu kelompok akan mengalami pembentukan dan pada kurun waktu tertentu akan mengalami pembubaran. Namun yang terpenting adalah tentang bagaimana proses suatu kelompok tersebut dalam mencapai tujuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari berbagai tahapan kelompok yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang saya akan jabarkan adalah penjelasan dari salah satu ahli yang mengatakan bahwa ada 5 tahapan kelompok, yaitu yang pertama forming, yang kedua storming, yang ketiga norming, yang keempat performing, dan yang kelima adalah adjourning. Yang pertama forming, yaitu tahapan di mana anggota kurang yakin untuk menentukan tempatnya dalam kelompok serta prosedur dan aturan-aturan dalam kelompok. Nah, tahap ini yaitu ada banyak ketidakjelasan tentang struktur, tentang tujuan, dan tentang kepemimpinan dalam kelompok, karena anggota dalam kelompok tersebut lebih peduli untuk mengenal sifat dan potensi masing-masing anggotanya. Yang kedua adalah tahap storming. Tahap ini di mana mulai timbul berbagai macam konflik karena anggota menentang pengaruh kelompok dan kurang sesuai dalam menyelesaikan tugas. Dua hal yang sekiranya dibutuhkan untuk tetap melanjutkan kelompok adalah dengan menentukan solusi dan konflik sekitar power dan struktur, dan juga bisa menggantikan sikap permusuhan dengan sikap perdamaian. Yang ketiga adalah norming. Norming adalah tahap di mana kelompok membuat kesepakatan untuk mengenai peran, struktur, dan norma yang digunakan sebagai acuan dalam berperilaku. Pada tahap ini komitmen dan kohesi antara kelompok meningkat. Yang keempat adalah adjourning. Adjourning merupakan kelompok telah mencapai misi dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahap ini kelompok bisa bubar yang disebabkan oleh beberapa hal. Namun apabila kelompok bubar, suatu pemimpin dalam kelompok berhak memberikan reward atas Saya Dita Agustina. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu bagian ketiga, tim dalam organisasi.
Tim dalam organisasi merupakan kelompok kerja yang terdiri dari orang-orang yang melihat diri mereka dan dilihat oleh orang lain sebagai satu kesatuan sosial yang paling dibutuhkan karena tugas yang mereka kerjakan sebagai anggota kelompok yang bergabung dalam satu atau lebih organisasi. Dan menurut Brun tahun 2004, istilah tim juga dapat diartikan sebagai suatu kelompok kerja yang beranggotakan beberapa orang yang memiliki keahlian yang sama, bekerja secara independen atau berketergantungan di satu organisasi. Tetapi tidak semua kelompok dapat disebut sebagai tim, karena tim bermakna kelompok kerja atau work group yang terdiri dari beberapa individu yang melihat diri mereka dan dilihat oleh lingkungan kerjaannya sebagai satu kesatuan sosial. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tim kerja. Tim kerja atau teamwork adalah proses yang mencangkup aktivitas berbagai informasi tentang masalah yang dihadapi dan dilakukan kerjasama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Kering and Oliver tahun 2002. Dan menurut David W. Jackson dan Frank P. Jackson 1991 menambahkan work team ialah satu kumpulan interaksi interpersonal yang memiliki struktur untuk memaksimalkan keberhasilan dan keahlian anggota dalam bekerja dan melakukan koordinasi dan menyatukan upaya seluruh anggota dalam tim. Tim kerja memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan kinerja bersama bersifat kolektif. Yang kedua, memiliki sinergi yang positif. Yang ketiga, bertanggung jawab dari perorangan atau bersamaan. Yang keempat, setiap orang memiliki kompetensi yang saling melengkapi. Dan selanjutnya, beberapa tim kerja sebagai berikut. Yang pertama, problem solving team. Ialah kelompok yang beranggotakan 5 sampai dengan 12 karyawan yang datang dari departemen yang sama. Beberapa jam dalam seminggu, mereka bertemu untuk mendiskusikan bagaimana sih cara agar efektif, berkualitas, dan lingkungan kerja mengalami peningkatan. Dan yang kedua, self-managed work team, ialah kelompok yang beranggotakan 10 sampai dengan 15 orang yang memiliki tanggung jawab kepada pengawas atau supervisor. Dan yang ketiga, cross-functional team, ialah karyawan yang datang dari area kerja yang berbeda, namun dalam tingkat hierarki yang sama, bertemu untuk menyelesaikan suatu proyek. Yang keempat, virtual team ialah tim yang memakai teknologi komputer sebagai peningkatan bersama meskipun secara fisik setiap anggotanya terpisah, namun tetap bekerja sama agar mencapai tujuan yang dicapai. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang aspek-aspek kualitas teamwork. Menurut Hegel and Gamewell tahun 2001, kualitas teamwork memiliki beberapa aspek, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi antara anggota tim merupakan komponen dasar dari kualitas teamwork. Pertukaran informasi antara anggota tim dapat terjadi melalui komunikasi. Komunikasi yang dilihat dari formalisasi, frekuensi, keterbukaan, dan struktur dari pertukaran informasi tersebut. Yang kedua yaitu koordinasi. Koordinasi bermakna bahwa tim harus mengelompokkan tanggung jawab pekerjaan secara jelas sehingga tidak terdapat jarak dan tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab dari anggota tim.
Dan yang ketiga, keseimbangan kontribusi anggota. Semua anggota tim ikut berkontribusi terhadap tugas yang berhubungan dengan pengalaman dan pengetahuan, merupakan suatu hal yang terpenting bagi sebuah tim yang berkualitas. Yang keempat, dukungan. Kualitas teamwork membentuk dukungan dari anggota tim dalam suatu teamwork yang berkualitas, berkolaborasi, dan bekerja sama antar anggota tim lebih diutamakan daripada kompetensi. Yang kelima yaitu upaya. Upaya yang dibutuhkan oleh anggota tim agar tujuan bersama itu dapat tercapai. Indikator adanya upaya dari anggota tim yaitu memberi prioritas dalam menyelesaikan tugas tim dan membagi beban kerja di antara anggota tim. Dan yang keenam, kohesivitas. Kohesivitas adalah tingkat di mana anggota tim berupaya untuk terus ada dalam tim tersebut. Dan beberapa hal yang mendukung pelaksanaan kohesivitas antara lain yang pertama, memiliki daya tarik pribadi anggota tim. Yang kedua, berkomitmen pada tugas tim. Dan yang ketiga, memiliki kebanggaan semangat kelompok. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Imro'atul Mutiah dari kelas Manajemen Pendidikan Islam C. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi selanjutnya, yaitu kerjasama dalam membangun tim yang efektif. Kerjasama tim yang baik dibutuhkan untuk bisa mendukung proses mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Kerjasama dapat membangun sebuah kekompakan dalam meningkatkan kinerja anggota organisasi. Di dalam suatu kerjasama menghasilkan suatu sinergi positif yang didapat melalui usaha yang terkoordinasi. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh suatu tim lebih baik daripada kinerja yang didapat dari suatu individu dalam suatu organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama tim merupakan cara efektif untuk menyatukan seluruh anggota organisasi atau karyawan dalam organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang sangat maksimal. Menurut Dibyo Sumantri, ada beberapa tahap kesamaan untuk menjalin suatu kerjasama, yaitu yang pertama, kesamaan tempat, kesamaan jiwa, kesamaan pikiran, dan kesamaan perasaan. Kerjasama yang efektif di dalam suatu organisasi terwujud dengan adanya pembinaan hubungan kerja. Sasaran dari pembinaan hubungan kerja yaitu terciptanya kekompakan dan keharmonisan antar sesama anggota organisasi. Adapun alasan-alasan yang diperlukan mengapa kerjasama diperlukan dalam suatu organisasi, yaitu yang pertama, hasil kerjasama kelompok dapat memberikan hasil yang lebih banyak. Yang kedua, kerjasama kelompok memberikan semangat, kepuasan, dan kebahagiaan bagi para anggota kelompok. Yang ketiga, kemampuan perorangan dalam suatu kerjasama kelompok dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dalam suatu organisasi. Yang keempat, yaitu keberhasilan kelompok dapat diraih dengan cara melalui saling membantu antar anggota kelompok. Kerjasama dalam suatu kelompok akan memudahkan pembinaan hubungan kerja antara anggota kelompok. Ada beberapa situasi yang dapat menunjang mempercepat peningkatan produktivitas organisasi atau perusahaan, yaitu diantaranya yang pertama, bekerja merupakan hal yang menyenangkan dan semua memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai suatu prestasi. Yang kedua, hubungan antar anggota organisasi atau perusahaan baik menyenangkan serta saling percaya dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, kesalahan dan kegagalan yang terjadi bisa diterima dengan ikhlas dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Yang keempat, adanya persaingan sehat yang bersifat saling mendorong anggota organisasi atau perusahaan untuk berprestasi. Yang kelima, adanya pertemuan atau rapat yang melibatkan seluruh anggota organisasi tanpa membedakan satu sama lain.
Dalam membangun sebuah kerjasama kelompok, diperlukan keterbukaan atau transparansi. Untuk menciptakan keterbukaan tersebut, diperlukannya sebuah keberanian untuk saling berkomunikasi antar anggota satu sama lain. Di dalam suatu komunikasi, kita harus memahami karakter antara anggota satu sama lain, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kerjasama dalam suatu organisasi. Yang pertama yaitu rasa saling percaya. Yang kedua, rasa keterbukaan. Yang ketiga, realisasi diri. Dan yang keempat yaitu rasa saling ketergantungan antar anggota organisasi. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.